Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi pengerjaan tugas radik kedua, implementasi fungsi Boolean dengan Logisim. Saya akan menjadi yang pertama menjelaskannya. Nama saya Muhammad Reskian Nurul Akli dengan NIM G640 123 1012. Dan saya Stephen Wibowo dengan NIM G6401231021. Baik, untuk melakukan hasil implementasi dengan Logisim itu ada dua cara. Yang pertama manual, yang kedua otomatis. Kalau kita buat secara manual dengan menggunakan max product of max term, dia hasilnya kayak gini nih. Pertama kita buat variabelnya w, x, y, z, semuanya disambungkan ke dalam satu get or, kemudian ditambahkan not get pada x. Kemudian ketika dimasukkan nilai 0 di w, 1 di x, 0 di y, dan 0 di z akan menghasilkan nilai 0. Selanjutnya, dan untuk cara yang kedua melakukan dengan cara otomatis. Pertama kita membuka Logisim, kemudian di situ kita akan ke Windows, membuat combinatorial analysis, masukkan semua nilai variabelnya. Kemudian memberi nama dari fungsinya. Selanjutnya, habis itu baru mengisi truth table-nya. Dapat dilihat kalau berdasarkan bentuk truth table-nya ini kita isinya sesuai dengan hasil diskusi kami kemarin, di mana semua nilai F-nya bernilai 1 kecuali di M4 yang bernilai 0 sendiri. Nah, kemudian ini adalah bentuk keymap-nya di dalam Logisim. Di sini kita akan membulati daerah yang bernilai 1, mulai dari 8 bilangan di tengah, 4 bilangan di atas dengan 4 bilangan di bawah, habis itu 8 bilangan di bawah, kemudian 8 bilangan di paling kanan. Kemudian didapat fungsinya berupa X aksen ditambah Z ditambah Y ditambah W. Ini akan menjadi hasil keluarannya nanti. Oke, oke, mungkin untuk pengimplementasian fungsi Logisimnya, mungkin kita di sini bisa new dulu. Nah, jadi yang pertama nih, gimana sih cara kita buat fungsi dia tuh secara otomatis gitu, alias secara kita otomatis lah pokoknya yang kita tinggal masukin aja. Yang pertama kita masukin dulu nih input yang mau kita masukin tuh apa aja. Kan kita punya 4 input, ada W, ada X, ada Y, dan ada Z. Nah, dari sini kita masukin aja input di sini. Lalu yang kedua ada outputnya itu sebagai F kan. Nah, lalu di tabelnya ini kita tinggal masukin. Nah, sesuai dengan teorema tadi yang kita udah buat nih di Pixel, kalau misalnya dia fungsinya tuh cuma 0 di ini, W-nya 0, X1, Y-nya 0, Z-nya 0. Ini kan 0 nih. Nah, maka kita tinggal masukin di sini F-nya 0 untuk yang ini, sisanya 1. Kita buat 1. Nah, kalau udah, kita ini sebenarnya bisa dapat expression dari fungsinya atau fungsinya itu apa. Di sini tuh ketahuan gitu. Kalau fungsinya itu negasi X atau X aksen ditambah Z ditambah Y ditambah W. Nah, ini tuh sesuai dengan tugas yang udah kita buat kemarin, yaitu sama lah hasilnya dengan ini gitu. Nah, kalau udah kita bisa minimize dan kita bisa pilih formatnya mau pakai sum of product alias satunya yang kita lingkaran kayak gini, atau kita pakai product of sum atau nolnya yang kita lingkaran kayak gini. Ini sebenarnya udah dibahas di tugas yang kita yang pertama, yang implementasi fungsi, dan kita juga pakai dua-duanya, dan coba di sini kita pakai yang sum of product dulu. Nah, kita langsung aja build sirkuit dengan sirkuitnya misalnya Radik 2 gitu ya. Nah, di sini kita langsung oke aja. Nah, ini replace aja. Dan ini coba kita nama satu deh. Nah, satu. Build. Satu. Nah, kalau udah, dia harusnya muncul di sini.
Nah, ini fungsinya. Yang tadi udah kita buat ya. Ini berarti ada fungsi W, X, Y, Z. Nah, kita coba nih sama ini. Kan tadi kita punya fungsi di sini, ini. Misalnya kita punya W-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka fungsi asalkan 0 gitu hasilnya. Nah, kita coba. Misalnya W-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, di sini berarti 0 nih. Berarti ini udah sama nih. Coba kita masukin ke yang lain. Misalnya nih, W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka ini akan menghasilkan 1. Coba kita masukkan. Nah, maka dia akan menghasilkan 1. Berarti eh, get ini tuh udah sesuai gitu. Nah, selain manual, kita juga bisa nih buat get ini tuh sendiri gitu. Nah, caranya itu yang pertama kita bakal buat dulu dari buttonnya dulu nih. Ini kita contoh ambil button W. Di sini kita ambil button X. Terus di sini kita ambil button Y, dan di sini kita ambil button Z. Nah, dari sini kita tinggal ambil. Kan di tugas kemarin kita punya hasil tuh kalau misalnya W ditambah X aksen tambah Y tambah Z. Berarti kalau ditambah itu kita pakai gets OR gitu. Nah, get OR-nya ini kita masukin ke sini. Nah, kita masukin number of inputnya 4 karena kita cuma butuh 4 inputs dan kita butuh output yang namanya F. Kita bisa copy dari sini aja. Kita masukin ke sini dan kita sambungin ke get OR-nya. Nah, kalau udah kesambung, kita saatnya sambung gateway ini dengan logisimnya masing-masing gitu. Nah, ini kan kita sambung ke sini. Nah, untuk X, karena dia itu kan X aksen di hasil akhirnya, maka sebelum itu kita tambahin not get di sini. Kita tambahin not get supaya dia jadi aksen gitu ya. Nah, kalau udah tinggal kita sambungin aja dari sini, kita sambung ke sini. Nah, oke. Lalu yang kedua kan ada Y dan Z. Y dan Z-nya kita nggak usah pakai apa-apa karena mereka tuh sama-sama nggak ada aksennya gitu. Nah, kita tinggal sambungin aja dari sini. Kita sambungin ke sini. Nah, yang terakhir kita sambungin Z-nya juga. Dari sini kita sambung ke sini. Nah, nah sekarang kita coba. Misalnya kita punya fungsi, kalau misalnya ini, ini atur tabelnya dan keymapnya. Kita misalnya punya fungsi 0100. Nah, berarti fungsinya harusnya 0 gitu. Kita coba 0100. Nah, sama aja gitu. Dia hasilnya bakal 0. Jadi, baik dengan cara otomatis maupun cara yang manual gitu, ini bakal menghasilkan sama asal input outputnya benar. Dan ini eh, hasil tugas yang kemarin ya. Sabar. Nah, ini, wait. Nah, pokoknya ini, bentar. Ini ke sini. Nah, ini yang tugas tadi kemarin. Kita punya fungsi kalau misalnya W tambah X aksen tambah Y tambah Z itu sama aja kan. Jadi kita dapat dia tuh tahu gitu kalau misalnya kita tuh perlu get eh, apa sih namanya get or get nor gitu atau get apa sih namanya not get lah pokoknya yang aksen bikin dia aksen tuh dari sini dari fungsi yang udah kita temuin kemarin. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai implementasi fungsi keymap dengan Logisim. Apabila ada kesan kata, saya ucapkan mohon maaf atau terima kasih.